teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan kembali membawakan sebuah cerita horor buat kalian semua. Cerita berjudul Hantu Mes Pelatihan. Sebuah thread horor dari akun Twitter @beristory. Selamat menyimak. Kalau kalian masih berani. Waktu seperti berhenti. Udara sama sekali tidak bergerak. Suara detik jam yang tadinya samar terdengar tiba-tiba tidak ada lagi. Dalam gelap, aku terus memperhatikan ujung tangga, menunggu kira-kira siapa gerangan yang akan turun dari lantai atas. Sementara itu, suara yang sepertinya bunyi langkah kaki terus saja kedengaran, makin jelas, makin dekat. Perlahan, aku melangkah mundur menuju pintu kamar, tapi pandangan terus fokus memperhatikan ujung tangga. Tidak lepas. Langkahku pelan, tidak berani mengalihkan pandangan ke arah lain. Dinginnya lantai sangat terasa di telapak kaki, menambah gigil merinding. Di dalam kamar, aku bersembunyi di balik pintu, tapi setengah wajah masih muncul mengintip keluar ke ruang tengah. Brek, brek, brek. Suara itu terus terdengar. Langkah kaki bersepatu yang satu demi satunya sangat lambat bergerak. Aku terus memperhatikan, mengintip keluar. Cemas dan takut, berbalut penasaran, membuatku memilih menunggu mencari tahu daripada menutup pintu coba mengabaikan. Ruang tengah sangat gelap, tapi cahaya lampu dari luar yang masuk dari sela jendela bisa membantu penglihatan. Cukup lama seperti itu, menunggu dan menunggu, sampai akhirnya sesuatu mulai terlihat muncul di ujung tangga. Ada yang bergerak turun dari lantai atas. Suara brek-brek terus mengiringi pergerakan objek yang masih belum terlihat bentuk pastinya. Brek, brek. Beberapa detik berikutnya, aku mulai bisa menerka-nerka. Ada kaki bersepatu sedang melangkah menuruni tangga. Langkahnya bergerak sangat pelan, butuh waktu beberapa detik dari langkah satu ke langkah berikutnya. Brek, brek. Suaranya khas suara langkah kaki bersepatu. Aku menajamkan pendengaran, coba berusaha untuk menangkap dengan lebih jelas lagi. Brek, brek. Tentara. Aku akhirnya bisa memastikan kalau suara itu merupakan suara langkah kaki tentara. Tentara dengan sepatunya yang khas. Aku bisa pastikan ketika perlahan tapi pasti objek misterius yang sedang menuruni tangga itu semakin jelas terlihat bentuknya. Itu adalah benar tentara. Ya, ada tentara yang sedang menuruni tangga dengan langkah yang bergerak sangat pelan. Awalnya hanya kelihatan sepatu, lalu kaki, kemudian pinggang, perlahan terus seperti itu. Sampai akhirnya aku bisa melihatnya secara utuh. Walau gelap, tapi mataku masih bisa menangkap dengan jelas sosoknya. Baju dan celana sangat menggambarkan kalau dia adalah seorang prajurit. Seragam khas tentara, mengenakan helm baja. Tapi yaitu, dia bergerak sangat lambat. Tangga itu tidak lurus langsung ke bawah. Jadi di bagian tengahnya dia akan berbelok ke kiri. Pada bagian inilah nantinya sosok tentara ini akan menghadap langsung ke arahku. Begitulah, di tengah tangga, akhirnya tentara itu benar menghadap ke kiri
menghadapku, kemudian melanjutkan melangkah turun. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya, namun postur dan bentuk badannya sangat jelas. Tinggi, besar, tegap, tapi yaitu langkahnya bergerak sangat pelan, malah terlihat agak gontai. Ini tentara dari mana? Seram sekali aku melihatnya. Sampai akhirnya sosok ini selesai juga menuruni tangga. Kakinya sudah menginjak lantai 1. Beberapa saat lamanya dia diam, tidak bergerak setelah langkahnya sudah berada di lantai dasar. Hanya diam, berdiri tegap, menghadapku yang masih terus mengintip dari balik pintu. Pada saat itulah, tiba-tiba aku merinding. Udara dingin semakin menusuk, jantung berdegup kencang. Ketika akhirnya menyadari kalau yang sedang berdiri di ujung tangga bukan tentara biasa, bukan manusia. Kemudian dia mulai bergerak lagi ke arah kiri menuju pintu keluar, terus maju dengan langkah yang masih sangat pelan. Di hadapan sosok tentara itu ada ruangan lagi. Di ruangan itulah letak pintu keluar berada. Aku tidak bisa melihatnya karena terhalang dinding. Sampai akhirnya dia tidak kelihatan lagi setelah masuk ruangan depan. Beberapa saat kemudian, suara langkahnya juga ikut menghilang. Aku tidak mendengarnya lagi. Cerita tadi adalah peristiwa yang aku alami pada hari kedua ketika aku sedang mengikuti suatu pelatihan kerja. Semuanya berawal ketika pada tahun 2005, aku ditunjuk oleh perusahaan tempatku bekerja untuk mengikuti pelatihan di Bandung. Rencananya ada beberapa cabang yang akan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti pelatihan ini. Sementara dari cabangku, ada 2 orang yang berangkat. Perusahaanku ini termasuk BUMN. Cabangnya tersebar nyaris di seluruh wilayah Indonesia. Tempat pelatihannya sendiri di daerah Lembang, wilayah yang udaranya sejuk dan dingin. Di situ ada komplek bangunan yang sering digunakan sebagai tempat pelatihan karyawan berbagai perusahaan. Tapi sebelumnya aku sama sekali belum pernah mengunjungi tempat ini. Ini yang pertama kali. Makanya, karena baru pertama kali, aku sempat terbengong-bengong ketika akhirnya sudah sampai. Menurutku, tempatnya sangat besar dan luas. Di dalamnya ada beberapa bangunan. Wilayahnya juga terdiri dari 2 bagian, atas dan bawah, mengikuti kontur tanah. Di bagian atas berdiri beberapa bangunan. Paling depan dekat gerbang ada lapangan parkir yang luas. Sementara di bagian bawah, wilayahnya lebih luas lagi. Juga ada berdiri beberapa bangunan memanjang. Bangunan-bangunan ini mengelilingi satu lapangan tanah yang cukup besar di tengahnya. Oh iya, seluruh bangunan yang ada bentuknya seperti bangunan sekolah zaman dulu, memanjang dengan beberapa ruangan layaknya ruang kelas. Tapi ada satu bangunan yang beda. Letaknya di wilayah bawah paling belakang. Beda dengan yang lain karena yang ini bertingkat 2. Dan belakangan aku baru tahu kalau bangunan ini merupakan tempat menginap bagi peserta pelatihan, makanya bertingkat. Iya, sudah bisa ditebak. Bandung terkenal dengan kota yang masih banyak memiliki bangunan kuno peninggalan zaman Belanda. Termasuk juga dengan tempat ini. Bangunannya sangat jelas merupakan bangunan tua, arsitektur klasik zaman dulu, namun masih terawat dengan baik. Lingkungannya juga sangat asri, udara sejuk semakin nyaman karena banyak pohon besar dan rindang hampir di setiap sudutnya. Dulunya bekas asrama tentara, zaman dulu sekali, begitu kata Pak Ridwan.
salah satu penjaga yang bekerja di situ. Ketika aku akhirnya mencari tahu informasi tentang tempat ini. Oh, pantas saja. Aku sempat berpikir kalau tempat ini terlihat seperti sarana militer. Dari susunan bangunannya sampai luas wilayahnya, dan ternyata benar. Bagusnya nyaris tidak ada bangunan yang dipugar habis. Semua tetap dibiarkan apa adanya. Jadi masih sangat lekat, terlihat kuno dan klasiknya. Tidak ada juga gedung bangunan baru, semuanya bangunan lama. Kesimpulanku, secara keseluruhan tempat ini terlihat nyaman untuk menggelar acara pelatihan. Tempatnya luas dan banyak ruangan yang bisa digunakan sebagai ruang kelas penyampaian materi. Lokasinya jauh dari pusat kota, jadi peserta pelatihan dapat lebih fokus berkegiatan. Aku dan Rio, temanku, akan menghabiskan 1 minggu ke depan tinggal di tempat ini. Rencananya akan ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan teori maupun praktek. Sama sepertiku, walau rumah orang tuanya di Bandung, namun Rio juga belum pernah berkunjung ke tempat pelatihan ini. Masih asing juga buat dia. Selama aku sudah sering bolak-balik Bandung Lembang, belum pernah tahu kalau ada tempat ini. Asik juga tempatnya ya, Rio bilang begitu. Asik? Menurutku malah tidak asik. Kenapa? Karena menurutku tempatnya agak sedikit seram. Seram? Iya. Memang tidak bisa dipungkiri kalau tempat ini indah dan nyaman. Tapi aku merasa kalau ada sisi yang memancarkan aura keseraman. Besar kemungkinan kalau perasaanku tidak salah. Tempat ini sudah berdiri sangat lama, mungkin nyaris 100 tahun usianya. Jadi tentu saja sudah panjang sejarah di belakangnya, menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa. Kamarnya besar. Ada 2 tempat tidur kayu dengan kasur busa di atasnya. Di antara 2 tempat tidur ada lemari besar, ada meja dan kursi juga. Kamar mandinya model lama tapi sangat bersih dan terawat. Itulah gambaran kamar beserta isinya yang aku dan Rio akan tempati. Kamar kami ini letaknya persis di depan ruangan semacam lobi gedung. Pintu masuk dan tangga ke lantai atas juga ada di ruangan ini. Oh iya, kamar kami ini letaknya di gedung bertingkat 2 yang sudah aku ceritakan di awal tadi. Gedungnya berhadapan langsung dengan lapangan luas yang sepertinya biasa digunakan untuk olahraga atau upacara. Waktu itu Minggu sore, ketika aku dan Rio baru benar-benar tiba. Pelatihan baru akan dimulai keesokan harinya. Setelah menaruh barang bawaan di kamar, kami meluangkan waktu untuk berkeliling melihat-lihat keadaan, menyusuri setiap sudutnya, memasuki setiap bangunan yang ada. Sore itu langit cerah, menyelimuti dataran Lembang yang sejuk udaranya. Di kejauhan terlihat hamparan luas perkebunan teh. Hijaunya sungguh memanjakan mata. Singkat kata, malam pun tiba. Waktu itu ada sekitar 15 orang yang sudah hadir dari berbagai kota. Selebihnya akan datang Senin pagi. Karena belum ada acara resmi, jadinya kami menghabiskan waktu dengan berbincang di depan gedung tempat menginap. Biasalah, perbincangan tidak jauh dari pembahasan pekerjaan. Tapi tidak lama. Mungkin karena banyak yang sudah merasa lelah karena baru menempuh perjalanan jauh. Jadi sekitar jam 10, kami sudah masuk kamar masing-masing. Semua orang mengisi kamar-kamar yang ada di lantai bawah. Jadi yang kami tahu seharusnya kamar atas kosong semua. Di dalam kamar, aku dan Rio melanjutkan perbincangan sebentar.
Tempatnya agak seram ya, Nal. Agak gimana gitu rasanya. Kamu ngerasain gitu juga tidak sih? Rio membuka percakapan. Ya agak-agak sih. Mungkin karena bangunannya bangunan tua kali ya, jawabku. Semoga karena itu saja ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, aku langsung nginep di rumah orang tuaku saja ah. Loh, terus aku sendirian di sini. Tega amat kamu. Ya kamu ikut saja Ronald, nggak apa-apa. Rumah orang tuaku ada kamar kosong kok. Ada-ada saja, Rio. Aku yang awalnya terus coba mengabaikan pikiran-pikiran jelek yang mulai muncul karena memang tempat ini terasa sedikit seram. Jadi kepikiran lagi, gara-gara dia membahas itu. Tapi ya memang begitu. Tempat ini memancarkan aura seram di banyak sudutnya. Ditambah sepertinya memang lebih sering kosong daripada terisi. Tidak lama, menjelang jam 11, sudah tidak ada lagi perbincangan. Kami saling diam menjelang terpejam menuju lelap. Nal, bangun Nal. Terkesiap aku terbangun dari tidur. Tiba-tiba Rio sudah berada di dekatku. Sepertinya dia menggoyang-goyangkan tubuhku supaya aku bangun. Kamu mimpi apa sih? Ngigo, heboh banget. Begitu Rio bilang. Aku mimpi serem, jawabku. Masih jam 4 subuh. Ketika aku terbangun di atas ranjang dalam keadaan berkeringat. Udara subuh Lembang yang sangat dingin, tapi aku malah berkeringat. Jadi, sebelum Rio membangunkan aku dari tidur, aku bermimpi yang visualisasinya cukup jelas. Mimpi seram. Mungkin itu yang membuat aku mengigau seperti apa yang Rio bilang. Mimpiku sangat seram. Cukup membuatku jadi benar-benar merasa panik dalam tidur. Cukup untuk membuat berkeringat dingin. Di dalam mimpi itu, aku seperti sedang berada di tempatku saat ini, mes pelatihan. Suasananya tengah malam. Sama sekali tidak ada lampu, gelap total. Aku sedang berdiri persis di tengah-tengah lapangan yang ada di depan mes pelatihan ini. Aku berdiri sendirian. Tidak ada orang sama sekali di sekitar. Sepi dan kosong. Aku yang masih kebingungan memperhatikan sekitar. Tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki dari kejauhan. Suara langkah yang terdengar seperti ada orang yang sedang gerak jalan. Sontak saja, aku langsung menoleh ke arah sumber suara. Gelapnya suasana membuat aku sulit untuk menembus remang, tapi tetap mampu untuk melihat kalau ada yang bergerak dari kejauhan. Benar dugaanku. Ternyata memang ada yang sedang berbaris. 2 baris ke belakang. Mereka bergerak mendekat ke tempat di mana aku sedang berdiri diam. Awalnya samar. Lama-kelamaan makin jelas. Setelah sudah dekat dan makin dekat lagi, akhirnya aku bisa melihat mereka seutuhnya. Tentara. Mereka semua ternyata tentara yang sedang baris berbaris. Seragam lengkap dengan helm tempur dan senjata laras panjang di tangan. Aku terkesima melihatnya. Tapi ada yang aneh. Mereka semua diam tidak bersuara. Hanya langkah kakinya saja yang terdengar. Wajahnya pun tidak ada yang bisa kulihat dengan jelas, semuanya samar. Nah, ada beberapa di antara mereka yang membuat panik ketakutan. Aku melihatnya dengan jelas karena mereka terus berjalan melintas persis di hadapan. Apa yang membuat aku panik ketakutan? Aku melihat ada beberapa tentara yang berjalan tanpa kepala. Saat itulah aku sangat ketakutan.
tetapi kaki sama sekali tidak bisa digerakkan, seperti dipaksa untuk menyaksikan semuanya dari dekat. Aku panik, menjerit dalam diam sampai akhirnya sadar dari tidur setelah Rio membangunkan. Sungguh mimpi yang sangat menyeramkan. "Kamu mimpi apa memangnya semalam, Nal?" Rio bertanya seperti itu pada siang harinya, ketika kami sudah memulai pelatihan. "Serem saja pokoknya. Aku melihat ada tentara di lapangan itu sedang baris berbaris," jawabku sambil menunjuk ke lapangan yang ada di luar gedung. "Ada tentara baris? Apa seremnya?" Rio penasaran. "Seremnya karena ada tentara yang tidak ada kepalanya. Sudah serem aku mengingatnya lagi. Buset, ngeri. Nah, aku juga merasakan ada yang seram tadi malam, Nal," Rio melanjutkan. "Aku mendengar ada langkah kaki di lantai atas persis di atas kamar kita." "Langkah kaki? Langkah kaki bagaimana?" Aku mulai penasaran. "Brek brek brek gitu, Nal. Seperti kaki bersepatu APD gitu. Kan katanya lantai atas serem ya. Kenapa ada langkah-langkah kaki? Serem kan?" "Kamu salah dengar kali. Beneran, Nal. Aku yakin. Ujungnya kamu kan ngigo aneh tuh. Makanya aku bangunin." Itu cerita Rio. Intinya katanya dia mendengar ada suara langkah kaki bersepatu di lantai atas. Padahal lantai atas benar-benar kosong. Tidak ada orang sama sekali. Apakah ada kaitan antara mimpiku dan langkah kaki yang Rio dengar? Entahlah, saat itu aku tidak tahu. Malam berikutnya, mes pelatihan ini sudah tidak sesepi sebelumnya. Nyaris seluruh peserta sudah hadir, jumlahnya sekitar 40 orang. Tapi Rio bilang, kalau tidak semuanya menginap di mes seperti kami. Ada sebagian yang menginap di hotel sekitar tempat pelatihan. Entah apa alasannya. Jadi, yang tadinya agak rame, setelah acara selesai sekitar jam 8 malam, suasana jadi sepi lagi. Karena sebagian peserta pergi menuju hotelnya masing-masing. Setelah aku perhatikan, jumlah peserta yang menginap di mes malah lebih sedikit dari malam sebelumnya. Tidak sampai 10 orang, ditambah dengan beberapa orang panitia. Jadi tambah sepi saja mes pelatihan ini. Ya sudah, aku dan Rio memutuskan untuk masuk ke kamar sebelum jam 10. Karena suasana sudah sangat sepi. Setelah sudah di kamar, tidak lama kemudian kami langsung terlelap. Brak! Suara bantingan pintu mengagetkanku, membangunkanku dari tidur lelap. Kamar masih gelap, tapi aku melihat Rio sedang berdiri di depan pintu yang baru saja terbanting tertutup. Rio kelihatan tersengal-sengal, lalu dia menyalakan lampu. "Ada apa, Rio? Kamu habis dari mana?" Aku jadi panik juga melihat Rio kelihatan sangat ketakutan, wajahnya pucat. Masih jam 2 lewat tengah malam. Buru-buru Rio mendekat ke tempat tidurku. "Nal, pokoknya besok kita jangan nginep di sini lagi. Di rumah orang tuaku saja ya." Rio bilang begitu dengan suara yang nyaris berbisik. "Memang ada apa sih?" tanya aku. "Besok saja ceritanya. Sekarang kita jangan tidur." Masih jam 2 lewat tengah malam. Buru-buru Rio mendekat ke tempat tidurku. "Nal, pokoknya besok kita jangan nginep di sini lagi. Di rumah orang tuaku saja ya." Rio bilang begitu dengan suara yang nyaris berbisik. "Memang ada apa?" tanya aku. "Besok saja ceritanya. Sekarang kita jangan tidur." Masih berbisik Rio bilang begitu. Ada apa sebenarnya? Rio habis dari mana? Yang pasti
Setelah itu sampai pagi kami tidak tidur lagi. Dan yang aneh, sesekali kami mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkah kaki yang seperti sedang berjalan bolak-balik dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Aku dan Rio sama-sama mendengarnya jelas. Semalam itu, awalnya aku mendengar langkah kaki jelas sekali. Makin lama, makin jelas, ganggu sekali. Aku sampai susah buat merem. Makanya, akhirnya penasaran. Terus aku berniat untuk mencari tahu siapa sih yang lagi jalan-jalan di atas. Berisik banget soalnya. Rio mulai bercerita pada siang harinya ketika kami sudah mulai pelatihan. Terus, kamu ke atas? Tanya aku. Iya, bodohnya begitu. Aku beneran ke atas mau cari tahu. Apa yang kamu lihat di atas? Siapa yang lagi jalan? Aku makin penasaran. Gila Nal, setelah di atas, aku melihat setan serem sekali. Ketakutanlah aku, panik, terus lari balik ke kamar, ke bawah. Memang, apaan yang kamu lihat? Aku sangat penasaran. Awalnya tidak terlalu jelas, tapi di ujung lorong atas aku melihat ada tentara sedang berdiri tegap. Buset, serem sekali. Tentara. Iya, tentara. Yang ngeri, tentara itu berdiri tidak ada kepalanya, Nal. Iya, malam itu Rio melihat sosok tentara tanpa kepala di lantai atas. Makanya Rio mengajak untuk bermalam di rumah orang tuanya. Tapi dengan berat hati aku menolak. Karena tanggung hanya tinggal semalam lagi. Hari Jumat besok adalah hari terakhir pelatihan. Dan juga rumah orang tua Rio agak jauh dari Lembang. Jaraknya 1 jam lebih perjalanan. Makanya walau agak ragu, aku tetap menolak ajakan Rio dan membiarkan dia untuk pergi ke rumah orang tuanya. Ya sudah, akhirnya aku sendirian tinggal di mes pada malam terakhir. Mungkin hanya tersisa 5 orang peserta pelatihan yang bertahan pada malam terakhir. Ditambah dengan beberapa orang panitia. Sedikit yang tersisa, tempat ini jadi terasa makin sepi. Aku tadinya coba untuk beristirahat santai dengan duduk berbincang dengan peserta lain yang tersisa di ruangan depan. Malah sudah merasakan kantuk yang teramat sangat ketika masih jam 9 malam. Ya sudah, karena sudah tidak tahan, makanya aku pamit untuk masuk kamar untuk tidur. Setelah itu, aku mendengar dari kamar kalau rekan lainnya masih terus melanjutkan perbincangan. Dan tidak lama, beberapa saat kemudian aku langsung terlelap. Mungkin karena kelelahan karena kegiatan sepanjang hari ditambah kurang tidur pada malam sebelumnya. Setelahnya, sekitar kira-kira beberapa jam lamanya aku tertidur, tapi kemudian terbangun entah kenapa. Masih jam 1 lewat tengah malam, ketika aku melirik ke jam tangan yang tergeletak di atas meja. Masih setengah sadar, ketika aku merasakan udara dingin berhembus menyentuh tubuh, dingin sekali. Seperti ada angin datang bertiup dari luar kamar. Benar, aku merasakan ada hembusan angin bertiup. Masih berselimut menghadap dinding, aku belum menoleh ke pintu. Kenapa harus menoleh ke pintu? Karena akhirnya aku sadar kalau hembusan angin dingin ini tidak akan terjadi kalau pintu dalam keadaan tertutup. Aku langsung terperanjat ketika akhirnya sadar dan mengambil kesimpulan kalau pintu kamar sepertinya dalam keadaan terbuka. Refleks, aku langsung menoleh ke pintu dan dugaanku benar. Ternyata pintu memang terbuka lebar. Karena itulah angin dingin dengan lancar bisa masuk ke dalam kamar. Aneh, kenapa pintu kamar tiba-tiba sudah terbuka?
Aku merinding ketakutan. Tubuhku seperti mati rasa, tidak bisa bergerak, lemas, keringat dingin mulai bercucuran. Kenapa begitu? Apa karena melihat pintu terbuka? Bukan, tapi ada yang lebih menyeramkan lagi. Aku ketakutan teramat sangat karena melihat ada sosok menyeramkan sedang berdiri tepat di depan pintu. Dia berdiri diam menghadap ke arahku. Dalam remang gelap aku melihatnya dengan jelas. Seorang sosok tentara berseragam, lengkap dengan senjata laras panjang di tangannya. Dia berdiri tanpa kepala, masih tidak bisa bergerak. Ketika kemudian aku melihatnya tiba-tiba mulai melangkah masuk ke dalam kamar. Dia berjalan terus menuju tempat tidurku. Rangkaian doa perlahan mulai bisa aku lantunkan dalam hati. Ketika sosok tentara tanpa kepala ini akhirnya sudah berdiri tepat di samping tempat tidur. Sungguh momen yang sangat menyeramkan. Waktu serasa berhenti berputar. Kaku di dalam ketakutan yang mencekam. Beberapa puluh detik terus seperti itu sampai akhirnya doa-doaku didengar olehnya. Perlahan tubuhku bisa digerakkan. Tanpa memandang sosok seram itu, aku turun dari tempat tidur dari sisi berlawanan kemudian lari keluar kamar. Tujuanku adalah pos security di gerbang depan. Sungguh momen yang sangat mengerikan. Keesokan harinya, aku berkumpul lagi dengan teman-teman pelatihan. Di hari terakhir itu kami sempatkan untuk berbincang santai sebelum pulang ke kota masing-masing. Pada perbincangan itulah terungkap alasan kenapa banyak peserta yang memilih untuk tidur di hotel daripada di mes. Sama seperti aku dan Rio. Ternyata mereka juga merasakan teror hantu tentara yang menyeramkan itu. Hampir semua orang mengalaminya.